Topiknya kali ini apa nih Bang? Yang kita bahas nih. Yang tadi itu loh, saudara, yang saya pertanyakan, kenapa Paulus menganggap hukum yang dia taatinya sebelum ketemu dengan makhluk yang mengaku Kristus, setelah mengaku ketemu Kristus, dia menganggap hukum tadi itu sebagai sampah. Itu loh pertanyaan saya. Which Bible Bang? Yang mana? Yang mana? Di pasal Filipi berapa? 3 nomor 8. Filipi 3 ayat 8 ya. Siap. Ntar biar saya lihat dulu ya. Filipi 3 Iya. ayat 8. Siap. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake. Oh, berarti ini yang agama sebelum Paulus berarti, atau di mana tuh yang di consider as a garbage, yang diapakan sebagai sampah, atau setelah Iya. dia kenal Kristus? Iya, betul. Sebelum dia mengenal Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu adalah sebuah jalan keselamatan dan dia tidak bercacat dalam menjalankan itu. Tapi setelah kemudian dia bertemu dengan Kristus, dia menganggap ajaran yang ditaatinya sebelumnya itu adalah sampah. Skubalon dalam bahasa Yunaninya. Berarti agama Paulus before she met Jesus ya. He met Jesus sebelum Yesus. Sebelum mengenal Yesus, agama Paulus adalah Yahudi dan ia adalah seorang Farisi. Lalu apa yang kan memang Farisi apa Bang? Apa ya Farisi di sini ya ditunjukkan sebagai orang yang munafik, orang yang apa? Ya kan memang dia berasal dari itu dulu sebelum dia ketemu Tuhan. Lalu setelah dia ketemu Tuhan, Tuhan mencelikkan matanya dan karena dia dibutakan, lalu Tuhan mencelikkan, barulah dia bertobat dan mengikut Kristus. Iya. Kan itu dasarnya kan. Iya. Jadi Kristen Iya. itu ialah pengikut Kristus, bukan seorang yang beragama Yahudi. Begitu loh. Nah, Yesus sendiri, Bang, Jadi- Yesus sendiri Yahudi atau Kristen? Yesus sendiri Yahudi. Nah, itu yang harus sejatinya kita selaraskan dulu, Bang. ya, sejatinya pengikut Yesus, kalau Yesus Yahudi maka pengikutnya juga Nah, tidak Bang. Abang bilang misalnya gimana tuh? Jokowi ini ya kan. Nah, gini. Iya. Contohnya ialah ketika kita mengikuti Kristen itu apa coba? Menurut Abang lah. Kristen Bang, itu seorang Bang pengikut Juma Gurunda Kristus. kan. Pengikut Kristus Nah, benar, yang datang ke pengikut Paulus. Kristus. Nah, sekarang orang-orang Yang Yahudi datang ke ada nggak Paulus. disebut sebagai pengikut Kristus? Enggak ada, mereka nggak pengikut Kristus. Nah, Orang berarti Kristen orang-orang itu Yahudi. mutlak. Lanjut Bang. Ya, jadi gini saudara, Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Murid-muridnya Yes. Bani Israel tidak disebut Kristen. Agree. Tetapi Yesus menyebutnya sebagai murid. Nah, Agree. ketika Yesus mengajar ke tengah-tengah Bani Israel, ending ajarannya Yesus hanyalah rasul, utusan Elohim. Iya. Yesus itu kan begitu. Nah, Tapi kan gini, Bang. Yesusnya mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah hidup kekal. Itu tertulis di dalam pengakuannya dalam Yohanes 12:49 dan 50. Kan begitu. Nah, hukum Bang, yang hidup kekal ini Wait, hold on. dikatakan Hold on, Bang. Bang. Every time you talk about about the Bible, jadi orang-orang yang di bawah itu, jadi saya mesti telisik dulu yang Abang bilang. Di mana Bang Yohanes? Yohanes 12, Bang. Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. 9 sampai 50. Karena gitu Bang. Kita memang kalau bicara soal data dan fakta kita tengok aja. Oke, lanjut. Apa yang dari Yohanes 12 ayat 49 Bagi sampai saya 55? yang sudah belajar puluhan tahun tidak perlu lagi saya buka karena saya sudah hafal. Di situ diterangkan. Bentar Bang, tapi masalahnya kan gini kan Bang. Abang kan sebagai seorang guru, Abang benar hafal.
Cuman kan narasinya yang ke bawah kan kita tidak tahu di mana. Karena saya juga Iya, mengakui. Hmm, silakan. Jadi Enggak, saya baca pada dulu in- ya. Yohanes Iya, 12 silakan. ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata, bukan dari diriku sendiri tapi Bapa yang mengutus aku. Berarti kan ini menyimpulkan konsep Tritunggal. Loh, kok jadi Tritunggal? Kok larinya ke situ Karena kan pahamannya? benar Kenapa Bang, lari ke tapi kan sana? gini. Wait. Yesus di Kristen situ kan manusia penyampai firman. benar, tapi kan gini Bang. Kita kan udah bicara tentang dogma jadinya. Kalau misalnya seandainya orang-orang Kristen yang menganggap Kristus sebagai juru selamat, terus dibenturkan dengan Kristus yang Tuhan atau Bapa, itu kan udah bicara jatuhnya ke dogma atau ke keimanan. Oh, bukan. Sebenarnya begini, saudara. Yang perlu dipahami Gimana? begini. Kristus yang datang kepada Paulus itu memang Tuhan untuk Kristen. Iya. Tapi Kristus yang datang menerima firman untuk Yahudi itu rasul. Dia Mesias untuk Yahudi. Beda. Dua oknum, dua pribadi yang berbeda, saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, Yesus sedang mendudukkan dirinya sebagai manusia utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tapi memang manusia yang datang sebagai manusia. Itu yang betul. Jadi jangan dulu masuk ke doktrin dulu. Yohanes 12:49 itu, Yesus dalam hal menyampaikan firman, dia tidak semena-mena, dia tidak seenak perutnya berkata semaunya dia. Tetapi apa yang diucapkan Yesus adalah apa yang diperintahkan untuk Tuhan sampaikan kepada Bani Israel. Dan firman Tuhan yang diterima Yesus itu adalah hidup kekal. Gitu loh, saudara. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada Yesus berupa Torah itu adalah hidup kekal bagi Bani Israel. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika ada sosok Kristus yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Gitu loh. Sama seperti ketika Tuhan datang kepada Adam, Adam, firmanku kepadamu, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu firmanku. Iblis datang membantah firman Tuhan itu. Makan Adam, justru kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Yesus datang mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Paulus datang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sampah. Jadi dua mata rantai yang saling Letaknya di bertentangan. situ. Itu loh, saudara. Itu makanya saya tanya, kenapa Paulus pendiri agama saudara ini mengatakan hidup kekal yang uraiannya, untaiannya diasaskan kepada perintah-perintah Tuhan justru dianggap sampah oleh Paulus. Itu, Bang. Oke, jadi gini ya. Silakan. Oke, Mike. Terima kasih waktunya Bang ya. Jadi seandainya ini saya nggak tahu nih hukum Taurat. Jadi kalau menurut Abang sendiri apa aja hukum Taurat yang ada? Apakah cuman mutlak single yang kayak Abang bilang tadi peraturan kekal atau gimana? Mungkin di Jadi situ gini, ya. saudara. Maksudnya Yesus gimana? ditanya tuh di dalam Matius 19 nomor 16. Ini kunci sebenarnya. Kuncinya di situ. Gimana, Bang? Yesus ditanya. Gimana? Matius 19 nomor 16, 17 dan seterusnya. Yesus ditanya tuh, "Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawaban Yesus? Tinggalkan Torah. Karena Torah itu sampah. Enggak. Justru Yesus mengatakan, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan Bani Israel untuk menjalankan seluruh hukum Torah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yes. Oh, I see. Nah, sekarang Berarti- kenapa Paulus menganggap hukum Taurat yang menyebabkan orang yang mentaatinya memperoleh hidup kekal justru disebut sampah? Itu loh pertanyaan saya, Bang. Oke, Bang. Baru dapat. Jadi gini Bang, Silakan. maksudnya gini, sorry to say ya untuk teman-teman Kristen yang lain atau teman-teman Katolik. If you guys gimana ya bilang ya, kalau jadikan ini sebagai diskusi kan. Jadi ibarat kata Ya. tetap apa ya, apapun yang dilakukan di atas ya mereka terserah. Jadi nggak ada juga hak kita dan nggak ada juga interpretasi kita untuk membalas dengan apa kan, gitu loh. Jadi kayak
kalau memang cocok kita tengok semua datanya, jangan cuma naik nggak bawa otak, nggak bawa apa, tiba-tiba gimana gitu loh. Jadi saya ini enak diskusinya gitu kan. Jadi saya tanya dulu Bang ya, I ask my GPT, kenapa hukum Taurat dianggap Paulus sebagai ilmu sampah? Oke? Cocok Bang Ya, ya? silakan. Silakan. Pertanyaan ini sangat penting karena konteksnya Paulus sedang membicarakan prestasi agamanya sebagai orang Yahudi. Tapi gini Bang, di sunat hari ke-8 dari suku Benyamin, Farisi, semua itu ia anggap sampah jika dibandingkan dengan pengenalan Kristus. Berarti ada miskonsepsi dengan apa yang Abang dapat atau Bang, POV bentar Bang Far. Abang terima. Semenjak kapan ChatGPT jadi pendeta Bang? Nggak masalah Kak, kan boleh gunakan device. It's okay kalau Kakak juga. Because Ya, I'm not, hukum-hukum I'm not Tuhan a pro tadi, here, you know. Saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi itu di kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak menyunatkan kemudian nonotnya itu wajib dibunuh karena membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Itu dalil. Sekarang Benar. justru itu hukum perjanjian itu dianggap sampah oleh Paulus. Nggak dianggap sampah Bang, itu salah konsepsi juga Bang situ Bang. Loh kok Ini kita enggak tanya dianggap lagi. sampah? Coba Anda baca Matius coba Filipi 3 nomor 8 itu. Di mana Bang? Yang tadi Filipi 3 nomor 8. Bahkan dikatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Itu dalil. Bahkan di dalam Galatia 5 nomor 4, jika engkau akan lepas dari, dikatakan begini, Galatia 5:4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Berarti hukum Taurat ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena kalau Kristen mengharapkan kebenaran di dalam hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Ya sudah, selesai aja. Sekali dikatakan tinja, ya tinja. Nggak usah lagi dijilat-jilat hukum Taurat. Kan begitu poinnya. Karena kalau kalian masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, sama aja. Kalian juga lepas dari Kristus. Sedangkan kalian adalah pengikut Kristus. Kalian adalah penyembah Kristus. Kalian adalah anak-anak Kristus. Berarti kalian harus totalitas meninggalkan hukum Taurat. Dan jangan mengharapkan kebenaran yang ada di dalamnya. Kan itu poinnya. Benar Bang. Sekali tinja ya tinja. Masa tinja mau dimakan lagi, tinja mau dipakai lagi, sampah mau diambil lagi? Kan enggak. Itu kan menurut apa Bang, cuma tanggal berapa nih? 23 Juli Itu dalil. 2025 kan? Saudara nggak usah terlalu formal kali, terlalu lebay kali. Itu dalil. Kamu Kristen lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saya tanya kepada saudara nih, yang so intelektual. Yes. Apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Saya terlalu jauh ke situ Bang, karena saya pengikut Kristus. Iya makanya aku bilang jangan terlalu lebay. Saya bertanya, makanya, apakah menurut saudara di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? based on berdasarkan hukum Taurat itu ada kebenaran. Lah berarti Anda lepas dari Kristus. Harus lepas dari Kristus. Lah iya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bahkan kalau Anda melihat terjemahan lamanya dikatakan apa? Maka kamu yang hendak dibenarkan oleh Taurat itu sudah bercerai dari Kristus. Dengan demikian kalian hidup di luar lingkungan rahmat Tuhan. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nah, saya bertanya nih kepada saudara nih, apakah Anda mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Wait Bang, kita kan udah moderat kan, jadi biar saya tanya dulu ya kan, apakah umat Kristiani sekarang tetap berpegang pada hukum Taurat? Ya tentu tidak. Karena hukum Taurat bagi Kristen adalah sampah. Tidak. Gak bisa Bang. Gak bisa Bang. Dalil di kitab saudara Bang yang mengajak untuk meninggalkan hukum Taurat Bang. Umat Kristiani tidak lagi terikat pada hukum Taurat.
Nah, memang secara pernah terikat keseluruhan. hukum Taurat. Pernah dulu waktu Di mana karena kan hukum kita- Taurat itu diperuntukkan kepada orang Roma, Bang? Di mana? bukan ke apanya kan, ke Yesus yang pada saat itu kan. Makanya saya bilang. Lah itu Yahudi, memang dia punya kitab, wajar. Yang saya tanya Kristen, memang pernah Yes. Kristen itu terikat hukum Taurat? I think kayaknya belum sih, belum. Nggak tahu Ya deh, memang karena saya- memang tidak, Ah. bukan belum. Hukum Taurat itu hukum yang dihususkan secara prerogatif hanya untuk Bani Yakub, bukan untuk orang Kristen. Yes, correct. Jadi harus dilakukan dulu kan. Ini gini. Jadi harus diselaraskan dulu kan. Kayak yang saya bilang di awal. Ialah Silakan. Kristen itu atau ya lah Kristen itu terutama sama dengan pengikut Kristus yang walaupun dia agama Yahudi yang kayak dibilang Tuhan sunat, terus kenapa umat Kristiani tidak sunat? Sorry kalau apa ya, kalau meloncat ya. Sorry bang ya kalau meloncat ya. Jadi Iya, silakan. jadi seseorang membuka agama baru karena dia mengikut tokoh yang baru, tokoh lama tapi membuka ajaran yang baru dan membuat dia sebagai guru yang baru, Tuhan yang baru. Ya kan berarti harus ajaran yang baru ini tadi, ajaran Tuhan Yesus Kristus yang dia pakai bang. Makanya apapun yang dibilang dia, kalau memang berkontradiktif, nah situ harus diapain bang. Maksudnya gini, kalau memang abang nganggapnya sedemikian, ya saya persilakan abang nganggapnya sedemikian. Karena kan kami tetap mengikuti satu tokoh gitu. Jadi ibarat kata gini, saya pengen mendiskusikan ibarat kata apa sih yang menjadi penguatan iman saya gitu kan. Sebagai saya seorang Katolik, teman-teman yang lain sebagai seorang Kristen, apa sih yang betul-betul menjadi titik krusial seorang atau umat teman-teman yang Muslim untuk tetap menganggap ini apa namanya Tuhan yang tidak mengenal Tritunggal, terus Trinitas, lalu Paulus yang dicap jadi apa gitu loh. Itu yang maksud saya datang ke sini bang, karena Oke. lihat yang datang naik ke sini, oten itu apa sih? Nggak tahu saya, serius. Orang Kristen. Oh, oten berarti singkatan orang Iya, Kristen. singkatan. Sama Oh. seperti Omis, berarti orang Islam? orang Islam. Orang Islam, Gitu. orang Islam juga. Iya. Berarti nggak ada apanya lah di situ bang, nggak ada yang namanya Ya nggak usah, keadilan. hal seperti itu nggak usah bang. Jadi saudara gini, kalau anda ingin melihat titik pemisah antara Yup. Kristen ya dengan Yahudi, itu Aha. titik pemisahnya karena memang Yesus kalian itu berbeda. Kristus kalian dengan Kristus Yahudi itu berbeda. Kristus yang datang ke tengah-tengah Yahudi itu adalah Mesias, manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Sedangkan yang datang kepada Kristen ini itu adalah Kristus yang dianggap Tuhan dan memang dia mau dianggap Tuhan. Sedangkan Kristus yang datang di tengah Bani Israel berpesan agar waspada kepada Kristus palsu. Artinya Yesus asli berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu yang datang dan akan menyesatkan banyak orang. Ini saudara-saudara Kristen saya tidak memahami sampai ke sana bahwa ternyata Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Orang-orang Kristen menganggap Yesus yang adalah Tuhan itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel ngajar, makan, minum, dan seterusnya. Padahal itu bukan. Itu Kristus yang berbeda. Kristus yang kalian sembah adalah Kristus yang keluar dari kubur. Yang Yesus Yang kasih bang, contoh apa? kalau keluar dari kubur zombie lah. Lah, kan memang begitu keadaannya, mau kayak mana lagi? Bangkit kalau misalnya keluar berarti ada pintu yang terbuka bang. Lah kan memang begitu. Coba Anda baca Yohanes 20. Maria datang pagi-pagi, dia sudah menemukan pintu kuburan pintu yang terbuat dari batu itu bergeser dan dia tidak menemukan mayat Tuhannya di situ. Dia menemukan kemudian kain kapan saja. Begitu saudara. Ya. Dan oke, Bang. dan Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38,
orang Farisi dan angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Anak Manusia akan bangkit pada hari ketiga. Tuh, itu tanda untuk angkatan jahat. Makanya khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, khotbah Petrus mengatakan, Kristus yang kau salibkan itu, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian angkatan jahat. Itu. Oh, angkatan jahat bang ya. Kira angkatan perang. Betul. Bukan angkatan jahat. Kata Yesusnya mengatakan angkatan jahat diberi tanda. Di mana tadi bang angkatan jahat? Pada hari ketiga. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ya. Jadi seluruh Dan let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itunya bang. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Iya betul. Nah, sedangkan Daudnya sudah menubuatkan seorang Mesias akan dibangkitkan dan dia tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal dikubur. Baca mundur di data nomor 29, 30, 31 dan 33-nya. Dia langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, tidak melalui kematian. Berarti yang sudah terlanjur mati ini dilantik oleh pencipta langit dan bumi untuk menjadi Tuhannya para angkatan jahat. Ya itu juga dikatakan Paulus sendiri kok di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Itu dalil. Oh iya bang ya, Roma 14 ayat 9 ya. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti menurut POV Bang Juma, itulah yang apa yang Kristus palsu tadi ya? Ya, betul. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Belum lagi dikatakan dalam Matius 24 nomor 20, 23 atau nomor 4-nya dan nomor 5-nya. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Sebab akan muncul banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh, Yesus sendiri yang memberikan validasi muncul Yesus palsu sebagai penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Yesus loh yang mengatakan itu. Bang, ya kan? Dibilang Yesus, ya, ada Yesus palsu, dia sendiri Yesus. Ya, artinya setelah dia ada Yesus palsu. Nah sekarang Kristen ini mengikuti Yesus yang mana? Kalau Kristen mengikuti Yesus yang asli, maaf, Yesus yang asli tidak pernah kemudian mengajarkan dirinya untuk Bani di luar Israel. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian mengkitabkan kitabnya Paulus. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat dan makan babi. Oh, tidak mengajarkan tidak bersunat dan tidak makan babi. Oke, itu cocok tuh bang. Saya bisa dikasih waktu nih kan sampai jam berapa? Silakan, silakan. Oh boleh bang. Yesus tidak mengajarkan untuk tidak bersunat dan tidak makan babi. Oke, ya kan? Ya. Yesus tidak secara eksplisit melarang sunat atau mengizinkan. Apa yang salah ini GPT saya nih, belum premium ini. Tentang sunat, Yesus tidak pernah melarang sunat. Namun Yesus tidak menekankan sunat sebagai hal utama, bang. Berarti hadis atau kayak mana nih? Paulus menjelaskan lebih lanjut bahwa keselamatan tidak tergantung pada sunat. Oh, tetapi pada iman kepada Kristus. Berarti kan
esensi sunat berarti nggak perlu kali ya bang? Kata siapa? Iya. Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, ini ucapan Yesus. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata Lebih Yesus tuh. Hah. Kata Yesus. Lukas Kata Yesus. 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. It's easier for heaven and earth to disappear than for last stroke. Ini kalau bahasa Inggrisnya kejam nih bang. Last stroke. Yesus sedang mengajarkan tentang kesetiaan, harta, dan hukum Allah. Ia menekankan bahwa hukum Taurat tetap memiliki bobot yang serius. Bahkan setelah hadirnya kabar baik atau Injil. Dalam ayat sebelumnya, ayat 16, maksudnya lebih mudah langit dan bumi lenyap. Suatu gambaran ekstrim untuk menunjukkan betapa kokohnya dan abadi prinsip-prinsip hukum Allah. Satu titik dari hukum Taurat mengacu pada huruf terkecil dalam alfabet Ibrani, mirip seperti tanda baca. Artinya, bahkan bagian terkecil dari hukum Allah tidak akan dibatalkan. Kesimpulan, poin Yesus mengatakan tidak ada hukum yang sia-sia. Namun Yesus juga menggenapi hukum. Hukum Taurat. Jadi bagaimana Kristen memahaminya? Hukum Taurat tetap suci dan benar, tetapi dalam terang Kristus kita memahami bahwa hukum moral, berarti hukum moral dan hukum ritual telah digenapi dan tidak lagi mengikat sebagai syarat keselamatan. Itunya bang, apanya bang? Bagaimana Kristen memahaminya katanya jadinya? Ya, Mana itulah nih? Kristen. Makanya saya katakan tadi, Kristen memahaminya itu berbeda dengan apa yang dipahamkan oleh Yesus itu sendiri. Makanya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi kalau hari ini Kristen mengusung Yesus, Yesus yang mana? Nah kalau misalnya kita apa lah bang? Yesus sendiri bilang waspada ada Yesus palsu. Jadi Yesus palsu tadi yang Yesus itu juga? Kalau menurut Pasti abang? palsu lah. Jadi Yesus palsu itu bukan Yesus ngaku Yesus bang. Oh iya, berarti ya paham. Berarti menurut abang sendiri berarti ya beliaulah sosok yang palsu tadi. Loh kok beliau? Dia kan yang asli. Berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus, tapi palsu. Berarti berarti beda deh bang, yang sosok Yesus yang di Bani Israel sama yang diapakan Kristen sekarang. Beda dong. Beda, itu pasti beda. Setelah yang abang menjabarkan tadi, berarti ini dua tokoh fiktif lain ya. Satu tokoh yang asli orang Yahudi, satu tokoh fiktif, karang-karangan aja berarti. Bukan fiktif, memang ada. Ada makhluk yang mengaku Yesus yang muncul. Kan Yesus yang mengatakan itu. Kalau Anda percaya kepada ucapan Yesus bahwa akan datang Yesus palsu, ya Anda harus akui itu. Bahwa memang ada sosok yang mengaku Yesus. Berarti agak apa juga nih bang ya? Agak nekat juga tuh bang ya? Low battery. Nah sekarang begini. Charge. Ketika Yesus ditanyai oleh murid-muridnya di dalam Matius 24, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang rahasia. Coba Anda baca di Matius 24 itu. Murid-murid datang di Bukit Zaitun berkata dan bertanya kepada gurunya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius Kalau berapa bang? kamu 24 yang datang. Ini, bang. Ayat berapa? Ya, Matius nomor satunya coba. Buka aja satu perikop. Yesusnya ditanya, Ya, Matius "Apa 24. tanda kedatanganmu?" Ini Matius 24 ayat 1 bang. Berarti salah ketik pula saya kan. Kejam-kejam Ya. juga di bawah. Di situ dikatakan, "Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus. Kan ditanya tuh, tanda kedatangan Yesusnya. Kata Yesus, "Akan nampak tanda anak manusia di langit seperti Ayat cahaya." 2 tuh bang. Ayat 1 bukan itu apanya. Ayat 1 sesudah itu Yesus keluar Di dari Bukit bait Allah. Zaitun. Iya. Dia di Matius Bukit 24 ayat 1. Zaitun bercakap-cakap Berarti dua. kepada muridnya. Lalu Ayat dua, muridnya kan? bertanya, Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Mana Oke. ya? Nomor 3. Makanya saya bilang buka satu perikop supaya Anda baca. Matius Nomor 24. 3-nya, muridnya Satu kemudian perikop. datang pada saat Yesus itu duduk di Bukit Zaitun. Ditanya kemudian, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Jawaban Yesus apa?
waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Berarti Yesus mengatakan, ini tanda kedatanganku ini seperti ini adanya. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku Yesus, waspada. Karena akan banyak orang mengaku Yesus, tapi dia tugasnya hanya menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Tapi kan, ini bang ada di Yesus menjelaskan tanda-tanda zaman akhir ayat 4 sampai 14. Berarti udah mau akhir zaman ini berarti bang ya. Banyak Mesias Nah, palsu. kalau muncul, Yesus kan? yang datang, saudara, kalau Yesus yang datang menurut Yesus, maka itu akhir zaman. Kalau bukan Yesus yang datang, mau 1 miliar orang mengaku Yesus, kalau tidak diiringi tanda-tanda akhir zaman, itu bukan Yesus. Bagus lah bang, belum tanda akhir zaman berarti ini kan. Ya udahlah bang. kalau Nah, kayak berarti gitu yang ya. datang kepada Paulus, siapa? Ya itu kan iman bang, kalau ada yang bilang Ya, kok Kristen, tapi kalau- iman? Yang datang kepada Paulus siapa? Apakah ada tanda-tanda? Tanda-tanda yang disebutkan Yesus ketika ada oknum mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada nggak tanda-tanda itu? Tanda-tanda yang kayak tadi abang bilang. Yang Yesus bilang, tanda-tanda ketika aku yang datang, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, akan nampak anak manusia di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Tanda-tanda itu ada nggak pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Gonjang ganjing bang ya. Umat kok dinaikkan aku jadi berdua. Janganlah, belum ada apa aku. Belum selepel aku sama Bang Juma 01 Burunda ini. Agak di bawah lah aku. Tolong bang, aku agak sensitif aku nengok dua ini bang. Masa kita disandingkan bang? Udah jelas ilmu abang Ya jauh kan, di atas kan saya. kita berdialog ya. Bahkan kita yang berdialog, nggak apa-apa pun itu. Benar bang. Nah, Tapi sekarang apapun saya berdialog, saya belum cocok lah. Gitu aja bang. ketika Paulus Saya mengaku, itu bang. ketika Paulus gimana? mengaku didatangi Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kepada muridnya di Bukit Zaitun itu ada pada saat itu? Gimana bang? Ketika Paulus mengaku Bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan mengiringiku? Apakah tanda-tanda itu ada ketika kemudian Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus? Tapi kayak kedatangan Yesus yang kedua kali lah itu bang, nanti bang. Kalau ini Ada atau tidak ada, saudara? kalau di sini katanya nggak ada bang, kata GPT. Tapi Enggak akan ada. di- Kata pada kedatangan kedua Yesus. kalinya, bang. Kata Yesus, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Nah, sekarang tanda-tanda itu ada nggak kepada Paulus? Kalau yang tanda-tanda sama Paulus nggak ada bang, tapi kedua kali Nggak di sini ada. ada. Berarti yang datang Kedua kepada kali dia. Paulus itu asli atau bukan? Ya kalau misalnya apanya bang, berdasarkan apa ya asli, cuman kan itu tadi pandangan orang. Yesus mengatakan kalau yang asli datang, tanda-tandanya bla 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 bla. Jadi kalau ada Ya. orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Ada nggak tanda-tanda itu? Nggak ada. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Terus kenapa Kristen percaya kepada Paulus? Karena itu bukan kedatangan kedua kalinya bang. Loh, berarti itu kedatangan keberapa? Yang pertama lah itu perdana. Kalau kedua Kedatangan kali itu pertama udah- ketika dia menjadi soko guru sebagai rabi untuk Bani Israel. Lahir dari bayi sampai usia 33 tahun. Itu kedatangan pertama. Kedatangan kedua ketika dia datang bersama dengan tanda akhir zaman. Apakah tanda ini datang kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus menurut Yesus itu siapa? Berarti Paulus lah bang yang apa kedatangan Yesus ya untuk Paulus sendiri. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Katanya jangan percaya, cuman kan Jangan percaya. Udah selesai. Udah selesai. Berarti jangan percaya kepada Paulus. Dengan kata lain, jangan percaya dengan agama Kristen. Itu kesimpulannya.
Enggak lah, kan kami mengikuti Yesus, bukan mengikuti Paulus. Loh. Ajaran Paulus. Paulus Dari mana Yesus mengajar kepada orang-orang Kristen? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Sedangkan Nggak ada, Bang. orang Kristen yang mengenal Yesus itu berasal dari Paulus. Iya, mungkin dia penyambung lidah. Itu kan Penyambung masalah, lidah ya. dari Kristus. Penyambung lidah dari Kristus yang datang kepadanya tanpa tanda-tanda yang dijelaskan oleh Yesus. Maka itu penyambung lidah dari Yesus si palsu itu. Maksudnya itu kan yang kita awal tadi udah setuju kan, bahwasanya ya Kristen itu ialah atau orang Kristen tadi sama dengan pengikut Kristus. Kalau Iya, Paulus, Kristus yang datang kepada Paulus. Kristus yang datang sama Paulus seperti itu berdasarkan kata Bang Juma ya. Iya, lalu Kristen yang Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yang itu loh yang di kayu salib yang keluar dari seorang perawan Maria, yang keluar apa ya, yang dilahirkan oleh perawan Maria. Ya, kalau tidak yang keluar, melakukan saudara, kalau yang Yuk. keluar dari rahim Maria, dialah yang berpesan jangan percaya kepada orang yang mengaku dengan kalian yang mengaku bertemu itu dengan dulu. Kristus. Makanya, Bang, titik temu kita, kami percaya ke situ, bukan sama yang itu yang kami percaya. Lah, berarti Anda tidak mengkitabkan 13 bukunya Paulus. Berarti Anda tidak merasulkan Nggak Paulus penting kalau itu, begitu. Nggak penting, kami mengikuti yang keluar dari apa itu, Bang, yang dimuatkan, yang difirmankan Tuhan kepada apa namanya? Kok tidak kepada penting, Put? Gabriel. Kok tidak? Kami itu yang kami firmankan, Bang, karena ya itu Bagaimana ceritanya? Anda sembunyi di ketek Yesus anak Maria, sedangkan kalian ini Katolik. Katolik itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Gimana sih? itu maksud saya yang menjelaskan itu, menyelaraskan itu. Mungkin mereka paham, percaya, menyerahkan diri sama yang di situ. Gitu loh, Bukan, Bang. saudara. Yang keluar dari perawan Yesus. Maria, Virgin Maryam. Yesus berkata kepada muridnya, jangan pergi ke bangsa lain. Yes. Atau pergi ke Agree. bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada Agree. domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yes, I agree with you. And then, Murid-murid Yesus tidak akan mungkin kalau mereka taat kepada Yesus mengajarkan kepada non-Yahudi. Betul? betul. Nah, Anda sendiri Yahudi atau bukan? I'm not Yahudi, but I'm Katolik ya. Ya, kalau Anda bukan Yahudi, lalu Anda ini Yes. siapa? Saya adalah seorang Katolik yang itu, Bang, masih belum apalah. Ya you know lah. But I try to stick with my logic gitu loh, Bang. Maksudnya logika saya kan yang namanya iman kan nggak bisa juga abang jangkau. Even abang seorang gurunda kan. Tapi Iya, saya menghargai iman saudara. Saya menghargai itu iman saudara saya Kristen, saudara saya Katolik, menyembah kepada Kristus. Kenapa kalian menjadi pengikut Kristus? Itu tidak disalahkan juga. Kenapa? Karena Yesusnya yang asli membuatkan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dan Paulus setelah didatangi oleh Kristus, Paulus dalam Galatia 1 nomor 15 mengakui kalau dia diutus kepada non-Yahudi. Berarti ada Kristus yang mengutus Paulus untuk non-Yahudi. Itulah Kristus yang datang kepada Paulus. Yang Anda katakan tadi Anda tidak imani. Yang Anda imani adalah Kristus yang anak Maria. Padahal yang mengutus Paulus bukan anak Maria. Yang mengutus Paulus itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus itu sendiri. Jadi gini, Bang. Kalau seandainya dirunut lah. Jadi menurut abang yang Kristus palsu, oke lah segala macam itu kan bisa diterima untuk golongan abang, mungkin golongan lain tidak menerima, ya kan? Bisa. Cocok kira-kira, Bang? Iya, cocok. Jadi menurut seorang abang lah, gurunda ya dibilang ya, Bang. Tadi saya dengar gurunda. Teman-teman aja yang manggil itu. Saya Bang Zuma, nama saya, panggilan saya Bang Zuma. Rendah hati abang ya, aku surga aku deh abang, rendah hati sekali. Memang saya Bang Zuma, bukan saya gurunda. Gurunda itu banyak, guru-guru kami itu banyak. Kalau saya enggak.
Kalau abang sendiri nganggap yang cocok jadikan guru di agama Islam apa bang? Siapa sosoknya lah? Ya, para ulama kami lah yang ahli dalam Al-Quran, hadits. Mereka guru-guru kami yang mengajarkan kami. Begitu bang ya. Maksudnya gini, kalau Ya, misalnya, jadi ini kita apakah berbicara siapa yang benar salah atau diskusi secara logika? Ada bukan logika ya? Diskusi secara sehat. ini sudah sejam lebih, Bang. Kita diskusi. Sorry bang. Oke lah, saya lanjut lah bang ya. Soalnya Iya, udah 16.46 ini di tempat saya nih, mau lanjut oke. lagi kerja. Oke, thank you bang ya, udah turunin katanya. Wah, slow lah, kalian goyang kali. Oke semua bang ya, thank you bang Juma, thank you Oke, semua. Saudara Van. Bye Thank you, thank you. bye. Oke bang. Ya. Bye. Selamat sore Immanuel. Selamat sore Immanuel. Manuel, Apa itu mau tante? digiling halus atau digiling kasar? Oh, oh nggak apa-apa, terserah. Oke, silakan bertanya atau mau dipertanyakan, silakan Immanuel. Nggak ada yang mau dipertanyakan, biasa-biasa aja keterangan si Juma ini, itu aja bolak-balik. Kenapa Paulus mengatakan Karena hukum kisi-kisi Taurat itu kita mau gitu tinja? aja. Kenapa? Apa? Kenapa, Bang? Oke. Begini. Jadi maksud Paulus ini terserah tak kau terima nggak terima, kan itu kan pribadi kita ya. Sebenarnya maksud Paulus itu menyatakan hukum Taurat itu tidak berguna lagi, artinya sudah seperti sampah bagi dia. Itu artinya nggak ada lagi pengaruhnya dilakukannya hukum Taurat ataupun tidak dilakukannya, tidak lagi memberikan arti yang baik, nggak ada arti apa-apa. Contoh nih, hukum Taurat penebusan dosa, hukum Taurat menyembelih korban penebus dosa, kan itu ada anak domba dipotong lalu darahnya dipercikkan, dagingnya dibakar di segala macam. Itu proses, artinya ritual orang Yahudi sebelum Yesus menyelesaikan misinya di kayu salib. Jadi selama Yesus belum menyelesaikan misi penebusan dosa di kayu salib, hukum Taurat itu berlaku penuh mutlak dan itulah jalan satu-satunya keselamatan bagi atau bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Tetapi setelah kematian Yesus di kayu salib dengan Yesus mengatakan selesai, yang mana arti selesai itu sudah selesai, hukum Taurat itu sebagai ritual atau hukum untuk kembali kepada Allah itu melalui hukum Taurat itu selesai, nggak lagi, sudah berlaku, masuk ke era baru namanya perjanjian baru, era anugerah yang namanya kasih karunia. Masuklah kita, tidak lagi. Jadi wajar saja Paulus berkata, bagiku hukum Taurat itu ya mutlak, itulah jalan dia untuk mendapatkan keselamatan melalui hukum Taurat ketika dia masih Yahudi. Nah, setelah dia dipanggil oleh Yesus dengan pertemuannya itu ke Damsyik itu, dia kan diberi bertemu dan buta, di baptis Ananias, lalu dia mendapatkan dari Roh Kudus, lalu dia jadi rasul, diutus oleh Tuhan. Ternyata keselamatan sudah selesai, nggak lagi melalui hukum Taurat, sudah selesai hukum Taurat di kayu salib. Jadi keselamatan murni menghadap, artinya Yesuslah menjadi kerangka acuan keselamatan. Karya kematiannya itu artinya begini, siapa yang tidak mengakui Yesus itu mati menyelamatkan dosanya dan bangkit dari kematian, maka orang tersebut akan mati dalam dosa-dosanya. Itu dia. Dulu nggak Mana begitu dalilnya? penebusan dosa. Dalilnya di mana? Hah? Di mana dalilnya? Aku nggak bisa memberikan dalil terhadap apa ya. Tapi begitu konsepnya. Enggak, kau jangan minta dalil. Jadi Kok kayak setan, Bang? siapa Kok kayak saja, setan? dengar. Aku satu perangkat. Kok kayak Kalau aku setan ketik bisa. diminta dalil? Nggak ada dalilnya tapi sok paten. Sok paten Sebentar. kalian aja berkhotbah tapi dalil nggak ada. Sebentar. Jadi Kampret. nggak apa-apa lah. Aduh, Bagi parah. sebentar cuma
Bagi orang yang binasa, pemberitaan Injil adalah lelucon. Nggak apa-apanya cuma. Lah, saya minta dalilnya mana? Iya. Aku Iya, lupa, tapi nggak bisa ku sebenarnya searching aja nih itu. Nggak apa. Jadi begitu. Obat Jadi kuping. jadi begitu cuma kami ini punya pegangan keselamatan, enggak Ya, mencela-mencela. pegangan halusinasi. Saya maklum Enggak, itu. itu kan enggak, kalaupun kau Ya, juga mana bilang dari awal dalilnya? juga. Sebentar, Mana Cuma. dalilnya? Siapa yang tidak percaya atas kematian Yesus itu tidak akan selamat alias binasa? Mana dalilnya? Jadi sebentar Juma. Lah, ngarang. Jadi begitu dia. Hanya satu kerjaan iblis untuk membawa manusia ke dalam neraka bersama dia adalah membatalkan kematian Yesus di kayu salib, membawa manusia sebanyak-banyaknya tidak mengakui Yesus dan karya Astaga. kematiannya. Udah, kau turun, agar kau turun, kau setiap turun, orang udah, yang udah. tidak Udah, percaya dibawa iblis bersama. Binatang, hei, binatang jangan di sini. Minta dalil, cuma mau khotbah menipu kayak setan gitu. Kau di gereja nggak cocok di sini. Orang berakal di sini kok datang kayak orang gila kau. Di gereja sana kau cocok. Pakai contoh itu teman-temanmu yang di pasar tuh, pakai apa son di pasar. Kau jualan obat di pasar tuh cocok. Di sini jangan kau coba-coba menipu. Ini komal Islam. Kalau kau berbicara tentang jualan kau itu, yang kau saleskan itu, yang kau jual itu, kau pakai dalil. Jangan kau kayak orang gila, sudah mentang-mentang gila, kau pamer lagi gilamu. Kau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Paling benci kalau sok besar mulut, melampaui Tuhan berbicara, tapi dalil nggak ada. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Malah dibilang kalau ada tidak percaya ada pembunuhan terhadap orang yang benar tidak masuk surga. Nenek lu kiper, sentil juga biji mata kau nanti lama-lama ya. Sepaten yang menyesatkan. Sudah nggak saatnya lagi, zamannya lagi kau berkhotbah ala-ala sesuka kau. Bukan gereja ini. Kalau saya minta dalil berarti saya masih menghargai tipuan bohonganmu itu. Kalau tak ada dalil, sedangkan ada dalil itu belum tentu benar. Tak apa-apanya kau bilang. Dalil dan dalil. Saya seorang muslim, dididik menjadi seorang muslim yang taat pun ketika berbicara itu pakai dalil. Nah, ente dari lahir sudah makan asu, besar tua sekarang ini masih makan asu, diminta dalil, lupa cari sendiri. Lu pikir ini gereja apa? Oh, sok cantik. Belum pernah kau ditampar sama ini, sama waria? Hah? Gak pernah? Hah? Bunda Rama, tampar dia, tampar Bunda Rama. Bunda Rama, tampar dia. Kalau dia ngomong, sok paten. Orang mau belajar kayak tadi itu, meskipun dia penuh dengan kemunafikan, masih bisa lah. Pakai campur bahasa Inggris tapi masih kaku-kaku juga bahasa Inggrisnya. Gak malu. Nah, dibandingkan yang barusan ini masih mending tadi lah. Kirain Bang Zuma tadi nyuruh aku yang nampar, Bang. Jangan, Baik, mari aja. paten-paten yang di bawah ya silakan minta ketik satu kalau mau naik. Ya, bawa data, bawa oksigen, infus sama kompor gas ya. Oke, selamat sore Endah. Boleh Endah. bicara panjang, Ini saudara-saudaraku kok bisa Kristen. masuk, maaf ya. Saya lagi dengerin kok kepencet, maaf. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Jadi boleh bicara panjang, boleh mendoktrin, mendogma, ada dalil. Nah, dalil itu nanti yang kita kaji. Jangan lontong sayur. Mau juga kulantik kalian kayak Luga Tambunan, mau? 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 Bicara pakai dalil saudara ya. Kalau saudara mewakili agama saudara kita Kristen, bicara silakan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah ini, silakan. Ini dalilnya. Nah, nanti kita berbicara, kita bedah tuh dalil. Begitu, jangan asal ngomong saja. Ini bukan gereja. Di sini umat Islam pada cerdas-cerdas semua. Ya,
Udah pada paham tentang Bible mereka. Jadi nggak bisa lagi kita doktrin dia dengan obat-obat kuping. Yesus barang siapa yang tidak percaya Yesus mati disalib untuk dosa-dosanya, maka dia di mana dalilnya itu di mana? Justru dikatakan hidup kekal itu percaya Yesus rasul, utusan Tuhan. Yohanes 13:17 nomor 3 itu dalil. Anda bicara seenak perut. Janganlah gitu saudaraku Kristen ya. Suara Anda sudah bagus, intonasinya lumayan, bisa menjadi penjual obat. Tapi kurang, yaitu data. Begitu loh. Pakai data. Ya silakan saudara-saudara. Di sini di kota Dubai sedikit lagi maghrib. Lanjut. Masya Allah.